kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Kepada Saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Jangan pernah takut dengan resiko. Karena apapun yang kita hadapi, itu pasti sudah dalam pertimbangan. Kita harus berani, termasuk menghadapi resiko tersebut. Ini hanya mengantarkan surat panggilan, ini hanya pemeriksaan selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga, dan ada juga penasihat hukumnya, dan disaksikan dari pihak terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang. Kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar Khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan. Aparat kepolisian terlibat bentrok dengan para pendukung pentolan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab di kawasan Cikampek pada Senin 7 Desember 2020. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Fadil menyebut massa yang menyerang petugas adalah massa yang dikerahkan untuk mengawal pemeriksaan Rizik Syihab. Massa berada di dalam sebuah kendaraan. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari berbagai sumber termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Ketika anggota mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut Rizik, petugas dipepet kemudian diserang menggunakan senjata api, kata Fadil. Diketahui, aparat kepolisian mulai berjaga di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat di tengah jadwal pemeriksaan pentolan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab di Polda Metro Jaya pada Senin 7 Desember 2020. Sedikitnya 5 polisi dan 1 personel TNI berjaga di depan Jalan Petamburan 3. Diketahui, Jalan Petamburan 3 merupakan wilayah kediaman Rizik Syihab dan kantor DPP FPI. Pihak kepolisian yang berjaga beberapa kali mengatur lalu lintas di Jalan KS Tubun yang sempat tersendat. Tampak pula 8 Laskar Pembela Islam atau LPI yang berjaga di Jalan Petamburan 3. Para pewarta tidak diperkenankan masuk ke wilayah kediaman Rizik. Para Laskar FPI turut berjaga ketat di lokasi tersebut. Sejumlah pria berseragam Laskar Pembela Islam menjaga ketat wilayah Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat setelah kabar pentolan Front Pembela Islam Rizik Syihab dipanggil Polda Metro Jaya dalam kasus kerumunan pada hari ini Senin 7 Desember 2020. Dalam pantauan, di lokasi pria berseragam putih-putih yang identik dengan Laskar FPI itu sudah berjaga sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tampak 5 orang berpakaian Laskar berjaga di pintu masuk Jalan Petamburan 3. Saat memasuki area di dekat kediaman Rizik di Jalan Paksi, terlihat anggota Laskar yang berjaga dalam jumlah lebih besar dan bersiaga. Mereka berjumlah sekitar belasan orang yang tersebar di dalam area tersebut.
Meski demikian, Jalan Petamburan 3 masih bisa dilalui oleh lalu lalang kendaraan. Para laskar sekedar berjaga-jaga memantau situasi sekitar. Mereka yang berjaga juga tak luput memantau para pengendara bila ada kendaraan yang memasuki jalan tersebut. Di sisi lain, terdapat pula demo tangkap Rizik iringi agenda pemeriksaan kasus kerumunan. Puluhan orang yang menggelar aksi di depan markas Polda Metro Jaya mendesak aparat kepolisian segera menangkap pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab. Masa dari Aliansi Anak Bangsa Cinta Kedamaian itu menggelar aksi di tengah agenda pemeriksaan terhadap Rizik Syihab pada Senin 7 Desember 2020. Sejumlah personel kepolisian berjaga mengamankan demonstrasi tersebut. Mereka membawa sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan, antara lain tangkap dan penjarakan si pelanggar prokes, serta Habib Rizik Syihab ceril provokator. Dalam aksinya tersebut, masa pendemo menyesalkan isi ceramah yang disampaikan oleh Rizik Syihab karena dinilai dapat memecah belah persatuan bangsa. Ceramah itu disampaikan Rizik dalam acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. Meminta pemerintah, dalam hal ini Polri, untuk menangkap MRS dan mengusut tuntas isi ceramah dan penyebaran video ceramah yang meresahkan masyarakat, kata orator. Lebih lanjut, para pendemo juga mendukung langkah Polri dan TNI dalam menegakkan hukum dan aturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti diketahui, hari ini Rizik Syihab dijadwalkan akan diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum terkait kerumunan massa di acara pernikahan putrinya. Pemeriksaan kali ini merupakan pemanggilan kedua usai Rizik absen pada pemeriksaan yang dijadwalkan 1 Desember lalu karena alasan pemulihan usai dirawat dari Rumah Sakit Umi Bogor. Tak hanya Rizik, menantunya Hanif Alatas turut diagendakan diperiksa di Polda Metro Jaya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh penyidik Subdit Keamanan Negara atau Kamnek Ditreskrimum. Sejumlah aparat kepolisian diketahui sempat diadang saat itu saat mendatangi kediaman Rizik pada 2 Desember lalu. Saat itu, mereka berniat mengantarkan surat pemanggilan kedua untuk Rizik Syihab. Polri senantiasa mengacu pada asas Salus Populi Suprema Lex Esto, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Untuk hari Senin sudah kita jadwalkan saudara MRS dan juga menantunya saudara ASA ya, yang kita harapkan yang bersangkutan mau taat akan hukum untuk bisa hadir di sini. Pengacara saya juga nggak bisa jawab, orang nggak pernah ketemu. Nah ini bisa terjadi, itu yang saya tidak mau terjadi. Ya, cukup ditemani oleh pengacaranya. Siapapun yang datang ke sini dengan membawa massa ke sini akan kita tidak tegas. Itu yang saya tidak mau terjadi. Kalau itu terjadi, hancur kita punya perjuangan. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Nah, karena televisi mereka yang kuasai, media mereka yang kuasai. Kalau mereka sudah sampaikan begitu, kita tidak punya celah untuk menjawab. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Apapun pernyataan yang mereka buat, saya bisa bantah, saya bisa lawan. Dan itu sudah melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan penyidikan dan seterusnya. Saya bisa klarifikasi, saya bisa clearkan, saya bisa luruskan, sehingga mereka tidak bisa seenaknya untuk menyebar fitnah dan rekayasa. Jadi untuk itu kita himbau bersama, tidak perlu menggunakan kekuatan, ya, tidak perlu mengancam dan seterusnya, karena negara juga punya kekuatan untuk